Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Al-Fatih di YouTube channel saya. Kali ini kita akan membahas seorang biduan asal Madura yang sudah mengeluarkan single terbarunya berjudul Jembatan Suramadu. Kali ini kita akan tanya-tanya ya tentang beliau ya, yang benar super duper yang menginspirasi semua Tapi untuk pernah nggak netizen yang ada. Oke. selama hidup ini ada penyesalan gitu? Nyeselnya itu saya nggak mondok. Nggak mondok? Itu penyesalan saya terbesar itu karena saya nggak sekolah ke pondok. Sampai sekolah pondok mungkin saya nggak seperti ini gitu. Maksudnya paling tidak saya apa ya, tahu sendiri lah anak-anak pondok yang ini, mereka bisa ini itu bisa mimpin tahlilan apa itu yang saya menyesal banget. Jadi di usia berapa sih itu si seorang Pacong Madura ini hijrah ke Jakarta itu di usia 17 tahun itu, eh, apa sih pada saat yang dirasakan pada saat pergi ke Jakarta pertama kali itu? Saya cuman gini, saya berpikir kalau nunggu kerja di sini saya cuma numpang makan sama orang tua. Kalau saya keluar kan paling tidak walaupun jadi beban pikiran, tapi kan tujuannya untuk biar saya dapat uang untuk membantu ekonomi keluarga saya. Niat saya begitu, walaupun ibu itu tidak ikhlas tapi saya tetap berangkat. Tapi ternyata ibu nggak makan selama saya di Jakarta itu, dia susah makan sampai kurus banget gitu. Sampai kayak orang gila itu. Tiap malam teriak-teriak manggil-manggil saya. Akhirnya kan saya nggak ada telepon, ternyata setelah saya tahu ceritanya saya baru nangis gitu kan. Pulang gitu, pulang lah saya. Itu Ternyata kenapa saya beliau tuh nggak makan di sana, kenapa itu? Alasannya kenapa? dia nggak ikhlas, jauh dari saya. Oh, bukannya memang nggak ada makanan di sana tuh? Bukan karena karena memang pikiran saya terus sampai orang stres itu. Tiap malam teriak-teriak manggil-manggil saya, tidur pun dia teriak-teriak ngejauh-ngejauh. Oh, memang dari Sayangnya sama saya. iya, mungkin karena anak Saya berjanji anak bontot ya. Kerja di sini dan saya tidak akan mengulangi lagi membuat, kan itu namanya saya menyiksa orang tua dengan kerinduan. Iya. Ya kan? Selama Dan berapa lama di sana di Jakarta itu? Lagi alami kayak gitu. Selama berapa lama di Jakarta? 4 bulan berapa? 4 bulan. Saya tidak mau menyiksa orang tua dengan kerinduan. Tidak mau. Kalau boleh tahu, misalkan di sekarang ini nih ya, di hadapanmu ini ada ibumu. Apa yang mau diucapkan? Saya tuh paling susah untuk seperti di sinetron kayak bermaaf-maafan terus ngomong secara langsung, Bu saya minta maaf ini. Jadi orang Madura itu tipikalnya ya kayak gitu. Jadi Minta susah maafnya ya itu dengan tindakan. untuk Ya, mengungkapkan kasih rasa sayang ya, itu di hadapan susah ya. paling langsung meluk nangis udah itu aja. Padahal sebenarnya dari hati sayang gitu ya. Oh Bu luar biasa. Karena kalau saya duduk, Tapi malu mereka mengungkapkan itu. mungkin malunya itu bukan gengsi apa ya, memang nggak biasa kayak orang Jawa itu, orang Madura itu. Orang Madura itu kalau minta maaf ya nggak langsung minta maaf itu, tapi dengan tindakan mereka itu. Kalau misalkan ya, saya berantem sama si A. Pertama itu nggak tegur sapa. Cara meminta maaf orang Madura itu kebanyakan ya itu dengan nyapa terus memperbaiki hubungan lagi kayak gitu. Oke. Ada yang kalau memang tuh lebih akrab daripada sebelumnya. Oke. Itu adalah cara orang minta maaf orang-orang Madura kebanyakan. Tapi kalau ini ya, dihitung mundur misalkan, apa sih yang kamu pengen waktu itu akan diputar tuh, kamu mau jadi apa, seorang apa gitu? Saya ya itu tadi, saya pengen sekolah mondok, saya pengen paling tidak saya bisa ngaji secara
bagus betul dan lancar gitu. Saya pengen memperbaiki ibadah saya pengen memperbaiki hidup saya yang saya nggak pengen banyak dosa kayak gitu. Untuk saat ini ada penyesalan dalam rumah tangga nggak? Nyesel termasuk itu juga semua akan perbaiki hidup lagi dengan apa keadaan saya yang sebenarnya seperti apa dan tidak mau memanfaatkan kekurangan saya. Sebenarnya kan ini memanfaatkan kekurangan saya. Dan saya sebenarnya tidak mau seperti itu. Saya pengen hidup biasa dan ya terutama keluarga. Paling tidak fokus untuk membuat keluarga itu. Tapi sekarang itu tujuannya seperti itu dan usaha saya ya untuk situ, tetap untuk keluarga. Tapi kalau memang harus misalnya harus memilih seperti itu, misalkan bisa diputar kembali ya saya memperbaiki ibadah saya. Oke. Berarti kalau rumah tangga nggak ada penyesalan ya kalau sampai berpisah pada akhirnya? Sudah takdirnya, mau gimana lagi. Dengan keadaan saya seperti ini tidak mungkin juga dipaksain, terus jalannya juga tidak mau membohongi pasangan saya, juga membohongi diri saya sendiri. Saya nggak mau. Ya udah, saya apa adanya kayak gitu. Ya seorang kacang ya saya ya ini gitu ya. Iya, saya apa adanya, tapi saya tidak harus bilang ini loh saya begini, saya tidak. Jadi jelek baiknya harus diterima gitu ya. Ya sudah, saya berkawan dengan sampean, apa saya mau menutupi ini? Enggak, ya biasa aja ini adanya saya. Kalau hal yang tergila yang pernah dilakukan tuh apa selama hidup? Aduh, kalau itu nggak bisa saya sampaikan, soalnya saya malu sendiri. Ya barangkali ada satu buat motivasi. Oke. Tidak bisa sampaikan kalau. Oke. Itu sudah saya tanam, saya kubur, saya nggak mau membuka lagi yang dulu sudah lalu dan saya nggak mau mengingat lagi. Kalau saya mengingat kembali itu berarti itu ini ya traumatik. Berarti itu emang benar-benar yang sangat-sangat gila yang luar biasa berarti yang telah dilakuin nih. Sampai nggak mau. Ya, saya nggak mau membuka hal-hal kayak gitu lagi, biarin aja, nggak masalah saya. Siapapun yang tanya tidak akan saya tanya, karena itu sudah sebenarnya saya sudah ini. Oke. Pak, tanya-tanya begini per jamnya berapa sih? Adalah nih. Yang udah ngeluarin single terbaru yang teranyar, Jembatan Suramadu. Yang viewernya itu udah 10 juta. 10 juta apaan dasar kamu? 10 juta itu dikurangin makhluk halus yang nonton. Ya lantas. Jadi kalau viewernya itu 10 juta, jadi 9 juta 990 itu adalah demit semua. Lucu kan kayak gitu.